lain mungkin nu kamari lain mungkab nu baheula rek ngabuang titinggalkan rukun. Manusia adalah makhluk yang sangat dominasi di alam dunia ini. Begitu pula manusia tersebut merupakan makhluk yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk lain yang hidup di alam dunia. Dengan dominasinya keberadaan manusia, maka tak heran jikalau banyak makhluk-makhluk hidup lain yang ada di sekitar kehidupan manusia tersebut menjadi punah. Baik itu makhluk lain yang bergerak, seperti binatang, ataupun makhluk lain yang berdiam, seperti tumbuh-tumbuhan. Dengan semakin rakusnya kehidupan manusia, yang disebabkan oleh dominasi hidup tersebut, maka di dalam ajaran Sunda pada zaman dahulu, menerapkan sebuah aturan tentang hidup manusia. Aturan itu pun dinamakan dengan sebutan ilmu kamanusaan. Di dalam ilmu kamanusaan sendiri, terdapat dua aturan hidup manusia. Aturan yang pertama, yaitu mengatur hubungan antara manusia dengan manusia, yang dimana aturan tersebut mengharuskan setiap orang Sunda menghargai, menyayangi, serta menghormati kepada seluruh manusia, baik yang berasal dari tanah Pasundan ataupun yang datang ke tanah Pasundan. Karena prinsip di dalam ilmu kamanusaan, yakni menempatkan manusia itu sama. Baik sama dari keinginan, dari perasaan, dari pemikiran, ataupun dari kemampuan. Begitu pula aturan tersebut memberikan prinsip bahwa setiap manusia yang mempunyai darah itu adalah sama. Adapun landasan di saat memberikan penghargaan, kasih sayang, serta penghormatan kepada manusia lain, sama saja memberikan semua itu kepada diri sendiri. Begitu pula sebaliknya, akan menghukum berat setiap orang Sunda yang melanggar aturan tersebut. Adapun pelanggaran yang sangat dilarang dari ajaran kamanusaan sendiri, yakni membunuh manusia. Di zaman dahulu, jarang sekali ditemukan orang Sunda membunuh manusia. Bahkan sampai hari ini pun, tidak terdengar dari suku Baduy Dalam, yang merupakan penganut ajaran kamanusaan tersebut, membunuh manusia. Jadi inti dari ilmu kamanusaan,
yakni memanusiakan manusia, yang bermakna menempatkan manusia di posisi makhluk paling sempurna oleh manusia. Aturan yang kedua dari ilmu kemanusiaan, yaitu menempatkan diri manusia sebagai wakil Tuhan. Yang dimana makna dari wakil Tuhan tersebut, yakni setiap orang Sunda diwajibkan menjaga, merawat, serta melestarikan alam semesta, khususnya kepada makhluk-makhluk hidup yang lainnya. Karena menurut ilmu kemanusiaan, sesungguhnya keberadaan manusia di dunia ini, yakni untuk mengemban tugas dari Tuhan, yaitu sebagai penghuni alam dunia. Di dalam prinsip ajaran kemanusiaan, andai kita diberikan tempat untuk hidup oleh Tuhan, dan tempat tersebut dijaga, dirawat, serta dilestarikan, maka Tuhan pun akan memberikan kembali tempat tersebut untuk manusia. Karena prinsip dari ajaran kemanusiaan, yaitu tentang ajaran kejujuran kepada Tuhan, yang diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sebaliknya, yang melakukan kerusakan di alam semesta ini, baik kepada manusia, kepada makhluk hidup yang lain, ataupun kepada alam semesta, itu merupakan pengkhianatan kepada Tuhan. Itulah sekilas dari ilmu kemanusiaan menurut ajaran Sunda Wiwitan.